Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Hairi dari UPPJJ Kota Batam dengan NIM 0536888468. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan tugas 2 dari mata kuliah pemrograman berbasis web. Praktikum pada tugas 2 kali ini masih sama melanjutkan soal tugas 1 dari praktikum website sebelumnya, yaitu masih tentang aplikasi Sita, aplikasi untuk pemesanan bahan ajar di Universitas Terbuka. Tugas kita kali ini yaitu mengembangkan 2 halaman website. Yang pertama halaman stok bahan ajar, yang kedua halaman tracking delivery order. Baik, langsung saja kita mengimplementasikan ke program kita. Masih sama seperti tugas 1 kemarin, file CSS-nya yaitu ya ini masih sama, file style.css. Untuk file JS-nya masih ada 5, yaitu data.js, data bahan ajar, script.js, stock app.js, tracking app.js. Untuk file HTML-nya masih sama, yaitu ada 5, dashboard.html, index, login, stock, dan tracking.html. Langsung saja kita running programnya. Halaman login tampilannya masih sama dengan tugas 1 kemarin. Untuk login kita menggunakan admin@ut.asec.id. Kata sandinya admin 123. Oke. Menu utama dari aplikasi ini masih sama dengan tugas 1 kemarin, yaitu ada 4 menu. Menu informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, dan histori transaksi. Kali ini, pada tugas 2 kali ini, kita akan fokus pada 2 menu, yaitu informasi bahan ajar dan tracking pengiriman. Kita ke menu informasi bahan ajar. Ini sama dengan ini ya, manajemen stok bahan ajar untuk modul cepatnya. Kita ke soalnya. Di halaman stok bahan ajar ini menampilkan kolom data field, yaitu kode mata kuliah atau nama mata kuliah. Ini kode mata kuliah, nama mata kuliahnya. Kategori mata kuliahnya ini ada wajib, ada praktikum, UT daerah mana? Jakarta, Surabaya. Lalu lokasi-nya di mana? Harga satuannya berapa? Lalu jumlah stok bahan ajarnya, jumlahnya ada berapa? Statusnya aman, menipis atau kosong di sini. Lalu catatan keterangan. Terpenuhi sudah. Lalu pertanyaan selanjutnya, terdapat fitur untuk mengedit stok data bahan ajar. Di sini ada aksi untuk mengedit bahan ajar. Misalnya kita mau mengedit yang ini. Edit data apa saja bisa diedit, yaitu data judul mata kuliah, lokasi penyimpanan, harga, kuantitas, dan catatan atau keterangan. Di sini misalnya kita akan mengedit, memperbarui untuk stoknya. Misalnya stoknya 0. Perbarui data berhasil diperbarui, dan statusnya yang semula 2 menipis, sekarang karena statusnya 0 maka menjadi kosong. Dan tombol edit data berfungsi. Selanjutnya, terdapat fitur untuk melakukan filter dan sort berdasarkan UT daerah, kategori mata kuliah. UT daerah, misalnya UT Jakarta, mata kuliah wajib, tampil semuanya. Misalnya daerah Surabaya, kategorinya praktikum, tampil semuanya. Misalnya Palembang, kosong, tidak ada bahan ajar yang cocok dengan filter penyerahan Anda jika tidak ada. Lalu misalnya daerah Batam, ini muncul satu data. Oke. Terpenuhi. Lalu terdapat filter yang hanya menampilkan jumlah stok
kurang dari jumlah stok safety stock dan jumlah stok sama dengan 0 untuk menjadi daftar yang dapat mengingatkan untuk melakukan reorder bahan ajar. Nah, ini berapa sisa yang stok kritis itu patut di reorder. Ada 2 stok. Ada 2 buku yang stoknya menipis dan yang 1 kosong. Nah, itu wajib untuk di order kembali. Lalu terdapat fitur sort yang mengurutkan berdasarkan judul, stok, dan harga. Ini judul berdasarkan judul A ke Z, Z ke A, ini sudah urut. Lalu mengurutkan berdasarkan stok terendah ke tertinggi. Terendah 0, 7, 12, 28. Lalu stok tertinggi ke terendah 28, 12, 7, 0. Lalu apalagi harga. Berdasarkan harga terendah ke harga tertinggi. Dari harga yang murah 55.000, 60, 65.000, 80.000. Harga tertinggi dari 80.000, 65, 60, 55. Terpenuhi untuk yang mengurutkan filter. Lalu fitur filter dapat di-set ulang atau di-reset. Nah, ini sudah kembali ke tampilan awal. Tampilan awalnya seperti ini. Reset filter berfungsi. Terapkan fitur view di mana semua filter tidak recompute kembali. Nah, ini sudah terpenuhi ya. Terpenuhi semua. Lalu menampilkan status dari stok bahan ajar. Yang pertama, memberikan status aman dengan menggunakan simbol yang memberikan tanda yang memberikan kesan aman ataupun teks berwarna hijau apabila stok lebih besar dari safety stock. Nah, ini statusnya aman, warna hijau, yang kuning menipis, yang merah kosong. Ini sudah terpenuhi semua. Lalu, pertanyaan nomor 1 sudah terpenuhi. Sekarang ke pertanyaan nomor 2, yaitu ke modifikasi dari pengembangan dari tracking delivery order. Baik. Kita ke ini delivery order. Tracking pengiriman. Baik. Maaf, tadi ada yang terlewat. Terdapat fitur untuk menambahkan data bahan ajar baru melalui formulir kecil dan melakukan validasi sederhana untuk setiap data field. Di informasi bahan ajar, ada menu baru untuk menambahkan kode, misalnya kode mata kuliah, ECMA. Kita ambil ECMA 4114. Judul bahan ajar, pengantar sistem informasi, kategorinya mata kuliah wajib, distribusi UT daerah, misalnya daerah Medan, lokasi rak R5 sampai R6, harganya misalnya 75.000, kuantiti awal misalnya 60, batas stock safety 10, misalnya edisi terbatas. Nah, ini coba yang sebelumnya ini kan ada 4 mata kuliah kan, ini 4. Sekarang kita mau menambahkan daftarkan ke gudang. Oke, katalog buku baru berhasil ditambahkan ke tabel. Oke. Nah, ini yang barusan kita tambahkan ya. Ada di sini. Nah, sini sudah. Berarti pertanyaan nomor 1 sudah terjawab. Sekarang kita ke pertanyaan nomor 2. Ke menu tracking pengiriman. Apa saja yang perlu kita lakukan di menu tracking pengiriman, yaitu halaman ini menampilkan halaman untuk tracking status pengiriman DO bahan ajar seperti pada tugas 1, tetapi di sini
perlu menerapkan penggunaan framework Vue.js. Terdapat fitur untuk menambahkan input delivery order yang baru. Berikut adalah data field yang perlu diisi. Yang pertama, nomor DO, di mana tergenerate otomatis penomorannya terdiri dari DO tahun berjalan sequence number. Misal, DO 2025-001 untuk data awal. Selanjutnya, jika sudah ada data tracking terbaru menjadi DO 2025-002 dan seterusnya. Lalu penomorannya terdiri dari NIM diisi secara manual oleh pengguna. Nah, langsung saja kita coba tambahkan ya. Ini yang pertama ini sudah terisi. Nomor DO-nya ini yang 001. Sekarang kita mau buat yang mau kita daftarkan yang 002 ya. Masukkan NIM misalnya. Oke, nama lengkap mahasiswa Andri Dayana. Layanan ekspedisi reguler, paket bundle, IPS, tanggal pengiriman misalnya ini tanggal kemarin ya. Saya tanggal 21. Daftarkan transaksi. Oke, sudah terdaftar berhasil. NIM diisi secara manual. Tadi NIM diisi manual ya. Nama manual ekspedisi dipilih berdasarkan data pada UPPJJ list. Tadi udah di itu. Paket bahan ajar. Nah, ini tanggal kirim. Fungsi date-nya tadi pakai ini. Pakai fungsi date mengambil local time. Nah, jadi pertanyaan nomor 2 juga sudah terpenuhi. Yang untuk pengembangan halaman tracking delivery order. Nah, mungkin sampai di situ saja untuk praktikum tugas 2 saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kata, wassalamualaikum.